Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Bunda Kiyama. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar anggrek bulan yang kita miliki dapat sering berbunga. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya. Semoga nanti informasinya bermanfaat dan sahabat semua juga sehat selalu sambil menikmati keindahan anggrek yang ada di rumah sahabat semua. Nah, anggrek bulan seperti kondisi di alam akan lebih baik ditanam dengan cara ditempel di pohon seperti ini. Nanti pertumbuhannya akan lebih maksimal, baik itu untuk anggrek yang ukurannya jumbo, ada juga yang anggrek ukurannya medium, ada juga yang anggrek mini. Jadi, apabila sahabat semua memiliki anggrek bulan dan tumbuhnya itu tidak besar misalnya, hanya kecil. Nah, bisa jadi anggrek sahabat semua itu memang jenisnya mini. Nah, pada waktu memiliki anggrek yang jenisnya mini, biasanya bunganya pun juga akan mini. Tanamannya juga mini, tidak terlampau besar. Nah, di sini ada perbandingan. Di yang sebelumnya itu anggrek bulan yang berwarna putih dia berukuran jumbo. Daunnya besar, panjang, bunganya juga jumbo. Nah, untuk yang oranye ini jenis mini ya sahabat semua. Jadi daunnya juga lebih kecil. Untuk ukuran bunganya pun juga lebih kecil. Nah, untuk anggrek ini sangat rajin berbunga, walaupun bunganya memang tidak terlampau banyak. Nah, itu juga merupakan sesuatu hal yang tidak harus dirisaukan, karena ini sangat tergantung dari jenis anggreknya. Ada anggrek yang memang suka berbunga kemeruyuk, jenisnya berbunga kemeruyuk, maupun ada yang hanya sedikit saja. Nah, di sini ada tangkai bunga dari anggrek bulan yang bunganya sudah habis, namun di salah satu ruas tangkai bunganya itu muncul tunas bunga yang baru atau spike yang baru. Nah, untuk yang lama kita potong saja supaya untuk spike yang baru itu nanti tumbuhnya akan maksimal. Potongnya ya tinggal digunakan, dipotong menggunakan gunting. Sesimpel itu. Pada waktu anggrek bulan berbunga membutuhkan nutrisi yang banyak. Makanya kita harus memperhatikan penyiramannya, pemupukannya. Di sini menggunakan pupuk pembungaan ya, supaya pembungaannya itu maksimal. Nah, di sini ada juga salah satu tangkai bunga yang bunganya sudah habis dan di bagian atasnya itu sudah menguning. Nah, ini juga daunnya kita potong saja. Tangkai bunganya kita potong saja ya maksudnya. Pilih bagian yang menguning saja. Kemudian untuk tangkai bunga yang masih hijau segar kita biarkan. Nah, ini merupakan pilihan ya sahabat semua. Pada waktu memotong tangkai bunga itu mau dipotong sampai bagian bawah yang mentok dekat daun atau hanya bagian yang kuning saja. Kalau saya sih lebih suka saya motong yang bagian kuning saja. Kemudian, salah satu cara agar anggrek ini dapat segera berbunga kembali adalah kita cari ruas dari tangkai bunga yang masih hijau segar. Di bagian ruas itu seperti ada selaput yang menutupi. Nah, selaputnya itu kita buka. Terlihat ya sahabat semua. Kita buka secara hati-hati karena di dalam selaput itu seperti ada tunas. Seperti kayak ada benjolan jerawat calon tunas. Nah, itu nanti pada waktu tumbuh akan menjadi spike baru atau cabang spike baru. Nah, setelah selaputnya itu terbuka, terlihatkah sahabat semua? Ada bagian seperti putih di ruasnya. Ini karena efek pencahayaan ya sahabat semua. Jadi nanti di batang bunganya itu, di tangkai bunganya itu nanti akan muncul tunasnya. Nah, ini semoga lebih jelas. Nah, sudah bisa terambil selaputnya. Nah, terlihat ya agak keputihan di bagian di bawah selaput tadi.
Selanjutnya di sini saya siapkan hormon untuk merangsang pertumbuhan spike baru. Bisa juga untuk memacu pertumbuhan keki baru. Nah, ini saya menggunakan keki paste ya. Jadi sahabat semua bisa menggunakan merek-merek lainnya. Nah, di video ini saya menggunakan ini. Nah, ini warnanya hijau. Nah, cara pengaplikasiannya menggunakan cotton bud, kita ambil dari wadah ini, kemudian langsung kita oleskan ke bagian tunas dari tangkai bunga tadi. Kita oleskan tipis-tipis saja. Nah, nanti kita ratakan sampai merata ke bagian seperti jerawatnya itu. Kita oleskan secara merata. Nah, sebaiknya di dalam satu tangkai bunga cukup kita beri 2 olesan saja atau 2 ruas saja supaya tanamannya itu nutrisinya masih cukup untuk pertumbuhan dari calon bunga anggrek bulan itu. Nah, di sini terlihat untuk anggrek bulannya memiliki 2 tangkai bunga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini untuk yang anggrek oranye tadi yang mini. Kemudian ini ada juga anggrek bulan yang satunya. Ini cukup rajin berbunga ya. Terlihatkah sahabat semua? Nah, itu batang bunganya. Kemudian di sini juga ada bekas batang bunga yang sudah saya potong. Kemudian di sini muncul spike baru. Nah, sahabat semua, pada waktu kita akan memberi hormon pertumbuhan maupun hormon pembungaan pada anggrek, yang harus kita pastikan adalah anggrek tersebut dalam kondisi sehat. Jangan sampai kondisi anggreknya tidak sehat, kemudian kita paksakan dengan memberi hormon pertumbuhan maupun hormon pembungaan. Karena yang harus kita pastikan lebih awal adalah kondisi anggreknya yang sehat, supaya nanti juga bunganya bagus, anggreknya sehat dan tidak mati. Karena pada waktu anggreknya kita paksa untuk berbunga dan kondisinya tidak sehat, nantinya takutnya malah anggreknya jadi mati dan tidak bisa survive. Kita lebih mengutamakan anggrek subur, sehat, baru kita rangsang dengan pupuk pembungaan maupun pupuk pertumbuhan lainnya, sehingga nanti bunga dari anggrek bulannya tersebut akan menjadi maksimal. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Sahabat semua sehat selalu, anggrek-anggreknya dapat tumbuh dengan subur, rajin berbunga seperti ini. Nah, ini dalam satu tanaman juga memiliki banyak bunga. Sehat selalu, sukses, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.